Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di dalam BTS volume 2 ya. Kemarin saya sudah membahas tentang bagaimana proyek Hagia Galatia bermula. Sekarang saya akan membahas tentang apa yang saya gunakan sebagai setting mesin di dalam pesawat luar angkasa. Nah, kita langsung aja. Ini saya akan tunjukkan setting mesinnya yang sebetulnya merupakan drum elektrik ya. Ini adalah drum elektrik. Nah, terus kemudian ini saya jelaskan. Sebetulnya saya tidak berpikir terlalu rumit dalam menetapkan bahwa menggunakan drum elektrik ini sebagai mesin waktu di dalam sebuah pesawat luar angkasa. Nah, kita bahas dari bagaimana kita melihat pesawat luar angkasa kan mesti muter-muter tombol, mencet-mencet tombol, terus kemudian terkadang melihat screen, apapun bentuk screennya, apakah masih manual, apa udah digital gitu kan. Nah, karena ini berbicara tentang satu hal yang lebih abstrak daripada film-film fiksi ilmiah yang biasa kita lihat di layar lebar. Nah, maka di sini sah-sah saja saya menggunakan gabungan antara penampakan fisik dengan penampakan digital, karena ini settingnya tidak dijelaskan berada di bumi, sama seperti Star Wars lah, non jauh di sana gitu kan. Nah, yang saya bayangkan dalam sebuah mesin waktu itu, selain ada tombol-tombol, ada muter-muter tombol gitu kan, muter-muter seperti ini. Walaupun di dalam film Hagia Galatia itu tidak ditunjukkan secara jelas ya. Terus kemudian yang paling ditunjukkan secara jelas itu ketika mencet tombol-tombol, bergerak dari tombol-tombol yang sini ke tombol-tombol yang ke sini, terus kemudian melihat ke screen. Nah, kemudian saya berpikir juga, selain ada tombol-tombol, selain ada knop-knop, itu juga ada kabel-kabel, sulur kabel yang menjuntai, saling berkelindan nih, istilahnya saling terkait gitu kan, saling terkait nih. Sehingga menimbulkan kesan di dalam pesawat luar angkasa dengan kabel-kabel yang rumit gitu kan. Itu setidaknya kata beberapa teman-teman saya yang mengapresiasi melalui pesan pribadi melalui WhatsApp. Nah, ini kalau teman-teman belum tahu ya, ini namanya drum pad istilahnya ya. Drum pad. Pada saat syuting berlangsung, saya merubah settingnya jadi seperti ini. Saya balik. Nah, terus kemudian teman-teman kan melihat ada semacam tuas ya, tuas yang ditarik. Nah, tuasnya ini. Jadi sebetulnya drum elektrik ini memiliki stand bawaan, stand simbol elektrik. Nah, kalau di drum akustik itu kan ada stand simbol ya. Nah, ini ada berapa ini ya? Ada tiga stand bawaan dari drum elektrik ini yang sengaja saya balik. Kenapa? Karena kalau saya menggunakan sisi yang ini, itu akan terlihat seperti ya, ini adalah stand simbol gitu. Jadi saya berusaha reverse ya, membalik stand simbol ini supaya lebih kelihatan sebagai tuas
tuas sebuah mesin daripada stand cymbal. Nah, untuk stand cymbal yang untuk bagian yang sini nih, bentuknya seperti ini. Saya jadi teringat dengan weapon, senjata-senjata, misalnya senjata-senjata di dalam film-film fiksi ilmiah atau yang fantasi ya. Saya ini sebetulnya punya influence dari game-game RPG dari game-game RPG semacam Final Fantasy, Breath of Fire, terus kemudian sama apalagi Chrono Cross. Tapi saya lebih tertarik sama Final Fantasy daripada itu. Ada juga Odin Sphere, game di PS2 yang menurut saya keren ya, keren dengan bentuk-bentuk senjata sama imajinasi latar belakang mitologi Norse. Nah, ini bentuknya seperti ini. Saya juga nggak terlalu, sebagaimana yang saya jelaskan di awal, saya nggak terlalu dalam ya, nggak terlalu mendalam. Semua terjadi begitu aja sih. Langsung saya bentuk-bentuk seperti ini. Mungkin itu semua ada pengaruhnya dari alam bawah sadar saya. Nah, ini dihubungkan sama stand drum elektriknya menggunakan Taxman. Nah, ini fungsinya untuk menyambung antara satu stand cymbal dengan stand cymbal yang lain. Nah, kalau yang ini stand tom-tom sih. Ya memang bentuknya agak berbeda dengan stand cymbal lain ya, karena ini stand tom-tom ya. Tom-tom drum akustik. Nah, ini bentuknya dari seperti ini. Dalam bayangan saya ya mungkin ini pengaruh dari alam bawah sadar saya, bahwa dulu sebetulnya saya suka menggambar komik. Dan komik itu biasanya fantasi gitu, seperti Final Fantasy. Nah, ini juga sama. Jadi ada tiga tuas di sini. 3 tuas, 1, 2, 3 yang ditarik sama tokoh utamanya. Kemudian untuk lighting di mesinnya dan interior pesawat luar angkasa, di bawah sama di atas 3/4 nih, sama tokoh utamanya di sebelah kiri tokoh utamanya. Lampu itu saya letakkan di bawah. Tujuannya untuk apa? Supaya dia bisa memanipulasi penampakan dari drum elektriknya, supaya dia tidak terlihat sebagai drum elektrik. Jadi cuman terlihat sedikit bagian dari drum elektriknya itu aja. Jadi yang kelihatan itu adalah kabel-kabel, sulur kabel yang saling berkelindan, terus kemudian sedikit bagian dari mixer gitu kan, mixer sama drum elektrik. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, cukup sekian, sampai di sini aja BTS-nya yang volume 2. Kita lanjut ke BTS di volume 3. Rencananya tentang apa ya? Untuk volume 3 nanti lebih banyak mungkin yang dibahas. Durasi penjelasannya akan lebih sedikit juga gitu. Oke. Ya, kalau sudah selesai saya menjelaskan BTS di volume 2 ini mengenai bagaimana saya membuat mesin waktu menggunakan drum elektrik sama stand cymbal sama modul drum elektrik sama mixer ya. Saatnya men-setting ulang beserta kebutuhannya, karena sebentar lagi akhirnya saya bisa cover drum.